فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku kelas 5 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kemudian kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumat, mudah-mudahan kalian senantiasa kuat ibadahnya, kuat amal solihnya, banyak sedekahnya, banyak sholawatnya ya di hari Jumat ini. Oke, materi kita pada hari ini adalah masih tentang membahas nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama-nama Allah. Yang kemarin kita bahas ada dua. Yang pertama Al-Hayyu, yang kedua Al-Mumit. Nah, sekarang yang ketiga dan keempat kita akan bahas tentang Al-Qayyum dan Al-Ahad. Kita saksikan. Baik, anak-anakku kelas 5 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita hari ini yang pertama adalah Al-Qayyum. Nama Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum itu adalah Maha berdiri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan siapapun apapun, justru yang membutuhkan itu adalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memiliki nama Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Di dalam surah Al-Baqarah juz yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Maha hidup. Kemudian Dia Maha berdiri sendiri. Huwal hayyul qayyum, dan Dia tidak membutuhkan bantuan atau dari makhluk siapapun, ya. Jadi Allah Maha berdiri sendiri. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, ya. Dan Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita, ya. Yang mengatur semuanya, yang mengatur langit, yang mengatur bumi, ya. Jadi Masya Allah, bahkan kita hari ini sedang belajar pun itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Subhanallah, ya. Makanya salah satu yang harus kita yakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Qayyum, berdiri sendiri tanpa membutuhkan orang lain, ya. Jadi kalau kita bergantung kepada Allah yang Dia Maha Qayyum, yang Dia Maha berdiri sendiri, ya. Oke. Kita lanjutkan yang kedua. Baik, anak-anakku kelas 5 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, setelah kita
mengetahui apa itu Al-Qayyum atau Maha berdiri sendiri, maka ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama, hikmahnya adalah kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Karena Allah mencintai orang-orang yang mandiri. Allah juga memiliki sifat yang berdiri sendiri. Jadi kita harus mandiri gitu kan, ya. Membersihkan kamar sendiri, tidak dibantu dan sebagainya, ya. Kedua, menjadi anak yang pintar, kemudian menjadi anak yang bekerja keras. Itu ya. Jadi kalau kita memiliki sifat seperti itu, maka Allah akan mencintai kita. Karena kenapa? Karena Allah saja berdiri sendiri, maka Allah akan mencintai orang-orang yang dia mandiri. Oke. Baik, anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang terakhir ya, yang keempat, yaitu materi tentang Al-Ahad. Kalau tadi pertama kita Al-Qayyum, nah yang selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Ahad. Al-Ahad itu artinya adalah Allah Maha Tunggal, bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang serupa baginya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu esa, satu, tunggal, tak berbilang, hanya satu saja. Ya. Karena yang menciptakan alam dunia ini, langit, bumi, kemudian beserta isinya, itu bukan manusia atau bukan Tuhan lain, bukan. Tapi yang menciptakan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala, yang Dia Maha Satu Kekal. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ini pelajaran tauhid, solihah ya. Pelajaran tauhid. Jadi jangan sampai kita percaya kepada selain Allah, percaya sama dukun, ya, minta-minta. Ya. Apalagi ayat kedua dari surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah tempat meminta, tempat bergantung. Sebelum minta sama orang tua, minta dulu sama Allah. Misalkan kamu pengen tablet misalkan, sebelum minta sama orang tua, bunda aku pengen ini, nah minta dulu sama Allah, ya Allah aku pengen tablet ya Allah misalkan. Jadi alurnya benar, minta dulu sama Allah. Mungkin nanti ibu kamu mendengar ketika kamu lagi berdoa, nanti dikabulkan. Wasilahnya lewat ibu kamu. Tapi tetap permintaan yang terbaik adalah minta kepada Allah, ya. Di Al-Ahad. Al-Ahad ini Allah tidak berbilang, ya. Nah, sekarang apa hikmah ketika kita mempercayai atau mengimani bahwa Allah memiliki nama Al-Ahad? Yang pertama, semakin kuat iman kita kepada Allah, ya, semakin kuat lagi iman kita. Kalau iman itu udah kuat, maka kamu ibadah pun akan rajin. Nanti termasuk hikmah yang kedua. Kalau iman sudah kuat, maka ibadah kamu pun tambah rajin. Sholat 5 waktunya tidak telat, sholat rawatibnya dilaksanakan, sholat duhanya, kemudian tahajudnya, kemudian tilawahnya, baca Qur'annya, menghafalnya, itu akan kuat, tidak akan malas, karena imannya kuat. Jadi jangan sampai iman kita itu seperti kerupuk. Tahu kerupuk? Kerupuk itu kalau kita rames gini, hancur udah. Jangan sampai iman kita seperti kerupuk. Iman kita harus seperti baja, harus kuat, ya. Kemudian semakin rajin beribadah kepada Allah. Ketiga, selalu bersikap baik kepada orang tua. Dan keempat, terakhir adalah memiliki sikap rendah hati. Beda ya. Rendah hati dengan rendah diri beda. Kalau rendah hati itu baik, tawadu gitu ya. Tapi kalau rendah diri itu menghinakan diri, minta-minta di jalan terus segala macam, itu nggak boleh. Nah,
Itu rendah diri namanya. Kita boleh merendahkan diri kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Tapi kalau sesama manusia nggak boleh kita merendahkan diri kita. Yang boleh sesama manusia adalah rendah hati. Kalau kepada Allah boleh rendah diri kita. Menghinakan diri kita di hadapan Allah itu boleh. Ya. Oke anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian semakin solih, semakin kuat, semakin hebat, semakin pintar, semakin cerdas, semakin bertakwa, semakin banyak hafalannya, dan semakin ditingkatkan lagi kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu saja materi yang bisa Ustaz sampaikan. Tugasnya menyusul. Oke, nanti dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia.